Baik, selamat pagi Bu Yuyun. Perkenalkan kami dari Kelompok 2 yang menggunakan kata brilian. Saya Alvin dan Inggris. Kali ini kita ingin menjelaskan penelitian yang berjudul Capital Structure Decision in a Period of Economic Intervention, Empirical Evidence of Opportunities with Manual Data. Nah, oke, pertama kita bahas dulu pendahuluan. Mengapa penelitian ini dilakukan atau apa latar belakangnya? Jadi pada tahun 2010, Portugal itu sedang mengalami krisis ekonomi, yang dimana ini membuat pemerintah Portugal itu harus melakukan peminjaman internasional, yang dimana dengan adanya itu diterapkanlah juga adanya Economic Adjustment Program atau EAP yang dibuat oleh Troika yang terdiri dari IMF, ECB, dan Komisi Eropa. Troika sendiri ini juga telah memberikan bantuan kepada Portugal dengan jumlah uang sebanyak 78 miliar euro. Nah, namun dengan beberapa syarat, pemerintah itu harus melakukan pemotongan anggaran sebesar-besarnya. Kemudian pemerintah juga pihak bank juga harus membatasi pemberian kredit dan harus dilakukan reformasi ekonomi dengan skala besar-besaran. Nah, dengan adanya Troika ini juga telah memberikan dampak bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sana, baik perusahaan besar maupun perusahaan UKM atau usaha kecil dan menengah. Yang dimana mereka itu menjadi sulit untuk memperoleh biaya eksternal, yaitu berupa peminjaman kredit dengan skala jangka panjang dari perbankan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan keuangan dalam perusahaan mereka, yang dimana kita disini lihat lebih rentan atau lebih berpengaruh terhadap perusahaan besar, yang dimana mereka itu memiliki utang yang tinggi dan mereka itu lebih bergantung kepada utang dengan skala jangka panjang. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami keputusan perusahaan dalam mengelola berbagai mereka, terutama dengan difokuskan terhadap utang yang pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi, sehingga terjadi adanya pembatasan pemberian pinjaman kredit dalam skala jangka panjang. Dengan begitu, mereka di sini ingin membandingkan bagaimana perusahaan besar dan perusahaan kecil, perusahaan UKM dalam mengelola berbagai mereka. Baik, kemudian kita beralih ke jenjang pustaka. Jadi di sini pertama-tama adanya teori struktur modal. Tidak ditampilkan di sini, tapi saya akan coba menjelaskan. Jadi teori struktur modal itu berkaitan dengan kondisi pasar modal yang ideal atau yang sempurna. Sempurna di sini maksudnya apa? Biaya kebangkrutan, gesekan maupun asimetri informasi itu tidak ada. Jadi dalam arti semuanya sempurna atau dalam kondisi yang ideal, tapi itu kondisinya memang tidak dapat terjadi dalam dunia nyata ya, karena pastinya kalau dunia nyata itu banyak gesekan dan adanya pasti asimetri informasi dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan itu, teori ini menyatakan bahwa kalau misalnya kondisi pasar modal yang ideal, maka nilai perusahaan itu tidak bergantung kepada struktur modalnya, dan dalam arti bagaimana pengaturan jumlah utangnya, jumlah modalnya itu tidak bergantung pada nilai perusahaan. Itu adalah teori struktur modal. Kemudian berkaitan dengan itu kembali yaitu adanya teori pecking order theory. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan keputusan finansialnya atau sumber pendanaannya. Dalam arti di sini sumber pendanaan dari pecking order theory ini, kalau perusahaan membutuhkan suatu dana dan sebagainya, itu awalnya pasti mereka bermula dari modal sendiri atau dana internal perusahaan. Kemudian kalau misalnya dana internal perusahaan tidak ada, maka beralih ke utang. Dan kalau misalnya utang juga bukan solusi, maka mereka akan beralih ke penerbitan saham. Itu adalah urutan yang memang perusahaan dasarkan pada teori tersebut, pecking order theory. Kemudian adanya trade-off theory. Nah, trade-off theory ini berkaitan dengan adanya suatu kondisi yang optimal. Kondisi optimal ini berkaitan
adanya keseimbangan antara perlindungan pajak utang itu sama dengan biaya kebangkrutan dan biaya agen. Nah, di sini berkaitan dengan yang namanya resiko dan keuntungan. Jadi kalau dalam arti perusahaan meningkatkan utangnya, maka otomatis kan adanya beban bunga. Nah, meningkatnya beban bunga akan menekan penghasilan kena pajak, otomatis pajak yang dibayar akan semakin sedikit, dan itu dinamakan tax shield. Tapi kalau misalnya utangnya terlalu tinggi, maka otomatis perusahaan akan susah membayarnya dan akan terjadi namanya biaya kebangkrutan. Jadi makanya dinamakan adanya kondisi optimal, di mana adanya persamaan antara perlindungan pajak sama dengan biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Itu yang namanya trade-off theory. Kemudian beralih ke agency cost theory. Agency cost theory ini berkaitan dengan yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, ataupun adanya manajer dengan kreditur atau pemilik perusahaan dengan kreditur. Dalam arti begini, agency cost theory di sini mau berbicara tentang konflik kepentingan. Jadi misalnya ada suatu pihak yang mempunyai informasi yang lebih dari pihak yang lain, atau pihak tersebut dengan adanya informasi lebih itu bisa membuat keputusan sendiri atau yang berbeda dengan tujuan perusahaan. Nah, itu menimbulkan yang namanya biaya agensi, yang mana adanya biaya pengawasan, biaya untuk penasihat hukum, untuk lain sebagainya, itu biaya agensi. Tapi ada sesuatu hal yang dapat menekan itu, yaitu yang namanya utang. Jadi saat ada utang itu sebagai pengendali dari biaya agensi. Jadi saat ada utang, otomatis perusahaan akan, atau misalnya dari pihak dari perusahaan, manajer dan sebagainya, itu akan fokus kepada pelunasan utang, yang mana itu akan menghindarkan pihak perusahaan dalam melakukan keputusan investasi atau proyek-proyek yang memang dapat bersifat gagal atau merugikan bagi investor, bagi kreditor, bagi pihak-pihak lainnya. Jadi itu di situ. Jadi utang dapat menjadi pengendali. Otomatis juga dari utang ada kan pihak kreditor pastinya akan menekan juga dari perusahaan supaya untuk melunaskan utangnya. Kemudian daripada itu adanya juga market timing theory. Market timing theory itu kondisi yang memang kondisi pasar yang tidak ideal. Dalam arti begini, market timing theory ini berkaitan dengan nilai dan waktu dari pasar saham. Ini mana perusahaan akan menerbitkan saham saat harganya tinggi, sangat tinggi, dan perusahaan akan membeli sahamnya saat harga rendah. Kenapa membeli saham saat harga rendah? Supaya harga saham itu dapat naik atau stabil. Kalau misalnya dengan kebalikannya, kalau misalnya harga cukup tinggi, dia harus dapatkan saham supaya harganya tetap friendly, atau maksudnya bagus dari untuk investor juga. Baik, kemudian adanya metode penelitian. Metode penelitian di sini datanya kita dari 2010 sampai 2016, yang fokusnya itu saat krisis itu terjadi 2010, dari intervensi troika itu terjadi 2011 sampai 2016. Jadi mana datanya ini diambil dari 37 perusahaan besar dan ada 4.223 UKM di Portugal. Kemudian untuk model statistiknya itu menggunakan GMM, Generalized Method of Moments, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam berutang. Baiklah, berikutnya itu adalah hasil dari pembahasan X, yang dimana semua perusahaan lebih banyak menggunakan utang jangka pendek, termasuk perusahaan besar. Jadi terdapat kelompok di Eropa yang bernama Troika, yang dimana berisikan Komisi Eropa atau EC, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Kelompok ini berperan dalam memantau pengelolaan negara seperti bantuan keuangan yang diberikan kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, terutama zona euro. Troika dan
sekitar 78 miliar euro untuk Portugal karena krisis utang tahun 2010. Tapi dengan syarat, yang pertama itu pemerintah harus memotong anggaran, bank harus membatasi pemberian kredit, dan juga dilakukan reformasi ekonomi secara besar-besaran. Terdapat beberapa temuan umum yang dimana perusahaan besar justru lebih terdampak oleh interferensi troika dibanding UKM, dikarenakan perusahaan besar itu menggunakan lebih banyak dana daripada UKM, dan UKM lebih stabil dan seimbang dalam keuangan selama masa krisis. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berutang seperti keuntungan, aset tetap, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, risiko bisnis, usia perusahaan, likuiditas atau kas, dan juga inflasi yang tinggi. Terdapat dampak pada perusahaan besar dan UKM, yang dimana perusahaan besar itu lebih terdampak oleh pembatasan kredit atau miskompatibel pakai utang jangka pendek untuk kebutuhan jangka pendek, yang dimana dapat berisiko gagal bayar atau tidak stabil. Kemudian UKM, jadi UKM itu sudah terbiasa pakai utang jangka pendek dan lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan diri lebih seimbang secara keuangan daripada perusahaan besar. Berdasarkan penelitian yang telah kita rangkum, kesimpulannya yaitu intervensi troika dan krisis ekonomi pada saat itu memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur pembiayaan perusahaan yang ada di Portugal, terkhususnya bagi perusahaan besar yang ada di sana. Kenapa bisa? Karena mereka perusahaan besar itu lebih bergantung kepada utang jangka panjang, sedangkan pada masa ini utang jangka panjang itu lagi dibatasi oleh pihak perbankan dibandingkan dengan UKM yang lebih stabil, di mana pada saat itu UKM itu mereka sudah terbiasa dengan skala operasional yang lebih sederhana dibandingkan dengan besar-besar yang sedikit lebih rumit. Selain itu UKM juga sudah terbiasa dengan utang jangka pendek, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.